Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk sahabat beriman dimanapun Anda berada. Saya harap kita semua senantiasa dalam lindungan, kesehatan, dan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba renungkan sejenak. Anda mungkin termasuk orang yang tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Anda menjaga wudhu, ruku, dan sujud dengan sempurna. Namun, pernahkah terlintas di benak, apakah sholat saya ini sudah pasti diterima? Ironisnya, ada golongan manusia yang rajin berdiri di sajadah, namun justru diancam masuk neraka. Mengapa bisa demikian? Apa yang salah dari ibadah mereka? Ini adalah pembahasan yang sangat penting, bukan sekadar rutin mendirikan sholat, melainkan menjaga kualitas dan keikhlasan sholat itu sendiri agar tidak sia-sia. Tetaplah bersama saya karena kita akan bongkar tuntas 5 dosa besar yang bisa menghapus pahala sholat. Dan sebelum kita lanjutkan, mohon dukungannya dengan menekan tombol like, tinggalkan komentar yang bermanfaat, dan jangan lupa subscribe agar channel ini terus menyebarkan ilmu yang mencerahkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua tahu, sholat adalah amal pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika sholatnya baik maka beruntunglah ia, dan jika sholatnya rusak, sungguh kerugian besar menimpanya. Namun terkadang kita terjebak dalam rutinitas. Sholat hanya dianggap gerakan fisik tanpa dibarengi kehusyukan dan keikhlasan hati. Lebih parah lagi, sholat yang kita tegakkan justru didampingi oleh dosa-dosa besar yang menggerogoti kualitas ibadah dari dalam. Inilah 5 perilaku berbahaya yang harus kita waspadai, yang meskipun rajin sholat, dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Pertama, adalah mereka yang rajin sholat namun lisannya tidak bisa lepas dari dusta. Berbohong sekecil apapun adalah dosa besar. Di zaman ini, kejujuran seolah barang langka, dan dusta dianggap sepele. Padahal kebohongan ini ibarat api yang membakar hangus semua amal soleh, termasuk sholat. Dusta adalah ciri kemunafikan. Jika lisan kita kotor oleh kebohongan, maka sholat yang kita lakukan hanya menjadi tontonan, bukan tuntunan hati. Amal kita bisa sia-sia, dan jika mati tanpa taubat, neraka adalah ancaman bagi para pendusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menegaskan siapakah para pendusta itu. Innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadhibun. Artinya, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Kedua, adalah mereka yang mendirikan sholat namun masih menikmati minuman keras atau khamr. Jika sholat hanya dilakukan karena terpaksa, maka setelahnya ia akan kembali kepada khamr, yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai induk dari segala kejahatan. Bagaimana mungkin kita menghadap Allah dalam sholat, sementara setelahnya kita merusak akal dan tubuh dengan zat haram? Khamr adalah barang haram, baik sedikit maupun banyak. Ancaman bagi peminumnya sangatlah pedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa minum khamr, tentu Allah memberi minum kepadanya dari air panas neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bazar. Melakukan sholat adalah kewajiban, tetapi meninggalkan khamr adalah syarat mutlak untuk keselamatan di akhirat. Jika dua hal ini disandingkan, sholatnya akan menjadi hambar dan ancaman neraka tetap menantinya. Ketiga adalah yang paling berbahaya karena menyentuh ranah tauhid, yaitu mereka yang sholat namun masih percaya kepada dukun, tukang ramal atau benda-benda pusaka. Dukun mengaku mengetahui perkara gaib, padahal hanya Allah sajalah yang maha mengetahui. Percaya kepada mereka adalah bentuk syirik kecil, karena telah menyekutukan Allah dalam hal ilmu gaib. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang mendatangi dukun sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Lebih dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu,
maka sesungguhnya ia sudah ingkar kepada apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Daud. Ingkar kepada ajaran Nabi setelah membenarkan dukun adalah dosa yang sangat besar. Tauhid harus dijaga sebersih-bersihnya. Salat hanya akan diterima jika hati kita bebas dari syirik. Keempat adalah yang rajin beribadah namun lisannya tidak pernah lepas dari ghibah, menggunjing, dan mencari-cari aib orang lain. Dinding keimanan mereka tipis, dan mereka mudah sekali merendahkan martabat sesama muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras perbuatan ini, bahkan dengan perumpamaan yang sangat menjijikan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Menggunjing dan ghibah adalah dosa yang dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka sokor. Meskipun sholat, dosa lisan ini bisa menjadi penentu kerugian di akhirat. Karena